Tentu sekali ya secara manusia kita mungkin tidak bisa sudah paham di sini. Sarjana saja mungkin kalau 3,5 tahun sekolah udah jago itu. Dia mungkin 4 tahun baru bisa sebagian. Ada yang 8 tahun, luar biasa sebagian. Tetapi Yesus harus mengatakan ini kepada mereka. Yatim piatu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Secara rohani kalau kita tidak punya bapak dan ibu di dalam kerohanian bagaimana? Secara hati dunia berkata orang yang senantiasa mengalami yatim piatu itu kalau kecil itu sama seperti anak ayam kehilangan induk. Dia harus memutuskan sendiri apa yang mereka lakukan. Dia harus memutuskan apa yang dia perbuat. Dan tidak sama siapa dia bertanya karena dia adalah seorang yatim piatu. Sehingga ketika dia tidak bisa memutuskan sebuah keputusan itu, disitulah dia akan mengalami sebuah kejadian yang sangat-sangat fatal sekali. Sehingga banyak orang anak yatim piatu itu menjadi gelandangan, menjadi lari dari ajaran agama, lari dari hal-hal normal. Kenapa? Karena tidak tahu kemana dia bertanya. Orang yatim piatu dia tidak bisa berbuat banyak hal, tetapi dia menjadi seorang diri. Ya apa yang dia mungkin banyak hal-hal yang akan dia alami, tetapi sama siapa dia bertanya? Dia yatim piatu. Kira-kira seperti itulah penderitaan yang dialami yatim piatu ini. Secara rohani orang yang yatim piatu, mereka tidak akan bisa berbuat sesuatu hal, apalagi menjadi utusan-utusan Kristus yang akan diutus ke seluruh dunia memberitakan kebenaran Injil di dalam dunia ini. Tentu sekali kalau kita yatim piatu, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu kita, tidak bisa kita bertanya sama siapa, kita akan buntu dengan sendiri. Tetapi Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Ada sebuah janji, sebuah pengharapan yang menghibur mereka, menolong mereka, supaya mereka kelak menjadi murid-murid yang bisa memberitakan tentang hal-hal surgawi. Mereka dengan teguh. Walaupun demikian Yesus mengatakan itu kepada mereka, tidak serta-merta mereka murid-murid itu langsung menerima janji itu. Tetapi mereka menanti-nantikan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul di sana, murid-murid Yesus menanti-nantikan bersama perempuan-perempuan, dan di sana mereka tekun berdoa memohon janji itu supaya nyata dan terjadi di dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah mengalami keadaan, mereka tidak pernah mengalami kelesuhan. Tetapi ada semangat yang baru, yang berapi-api mereka memohon, senantiasa janji Tuhan itu akan digenapi bagi mereka, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Satu bukti, Simon Petrus salah satu murid Yesus, ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, punya sebuah keberanian yang luar biasa, sehingga di akhir hidup daripada Simon Petrus, dia disalibkan. Kalau Yesus kepala ke atas, kalau dia kakinya yang ke atas. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, Yesus tidak ada dalam dunia ini. Tentu kita adalah sudah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-murid Tuhan, untuk memberitakan Injil dan saksi Tuhan. Dan kita mulai dari Yerusalem, dan kita mulai dari diri kita masing-masing. Maka ketika kita yatim piatu, maka pikiran kita akan buntu. Kita yatim piatu secara rohani tentu sekali ketika kita mau datang kepada Tuhan, tidak tahu bertanya kepada siapa. Maka hari ini Yesus menjanjikan ini sampai ke generasi saat ini, dia tetap janji itu tetap abadi, tidak pernah berubah sampai sekarang. Maka kita sudah dikatakan oleh Tuhan,
Aku tidak membiarkan kami yatim piatu. Maka hari ini orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak pernah merasa dengan yatim piatu. Mereka tidak pernah merasa dengan sendirinya. Ketika dia punya masalah, punya sebuah persoalan untuk menyelesaikan kehidupan dunia ini dan kehidupan rohani di dalam hidupnya, dia akan bertanya kepada Tuhan. Dia akan bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, tolong saya. Yang satu ini adalah Tuhan menolong kita. Roh itu, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tuhan adalah Roh. Itu firman Tuhan. Maka hari ini, sebagaimana murid-murid Yesus yang telah dihibur oleh Tuhan untuk melewati sebuah perjalanan kerohanian mereka, dan sampai mereka di akhir dari setiap kehidupan mereka selalu dekat dengan Tuhan dan tidak pernah mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Maka hari ini kita harus tahu bahwa kita tidak pernah lagi yatim piatu. Amin. Ada waktu rohani di surga, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Dikala engkau lemah, dia menolong. Ketika engkau susah, dia menghibur. Ketika engkau berbeban berat, dia melegakan. Tinggal saja bawa bagaimana untuk kita mengundang di dalam hidup kita. Sesungguhnya manusia, orang yang sudah hidup di dalam Roh, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh, tidak perlu lagi khawatir akan hidup ini. Sebab apapun masalah, apapun persoalan itu, ketika kita hanya bertanya kepada Roh, Tuhan tolong saya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya. Malam hari ini, bagi orang-orang yang belum menerima janji Tuhan itu, jangan kamu pernah untuk bosan-bosan, tetapi bangunlah sebuah hubungan yang sangat intim malam hari dengan Tuhan. Jangan kamu minta apa-apa, tetapi minta urapan daripada Tuhan, yaitu urapan daripada Roh Kudus. Hari ini boleh terjadi bagi kehidupan kita, sebagaimana yang dirasakan oleh murid-murid Yesus bersama dengan para perempuan-perempuan di sana. Mereka semua dipenuhi oleh Tuhan karena mereka sehati, mereka tekun berdoa di sana, memohon yaitu urapan dari surga, yaitu Roh Kudus. Malam hari ini kita mau senantiasa menerangkan setiap kehidupan kita. Mungkin kita sudah lega, mungkin kita sudah capek, mungkin itu banyak hal yang mengganggu kita hari ini. Tetapi biarlah kita fokus untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya.